Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat buat kita semua ya kawan-kawan. Salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran P-Network kawan-kawan ya. Nah, ini tentang update terbaru ya dari P-Network ya, dari P-News. Nah, Nicholas ya menjawab, sangat penting bagi semua perintis termasuk yang lebih tua untuk membaca ini. Ingatlah bahwa rencana awal untuk hackathon tahun lalu adalah komunitas untuk membuat solusi KIC sendiri tanpa keterlibatan tim. Nah, ini yang dilontarkan Nicholas ya kawan-kawan. Yang nomor 2-nya ya kawan-kawan, ada 8 hal yang disampaikan Nicholas ya kawan-kawan kepada seluruh pioner. Tetapi ternyata karena kendala hukum dan kompleks ya, dan persyaratan ketat untuk menghindari membebankan biaya pihak kepada pioner, Kortim perlu meningkatkan dan membangun solusi KIC sendiri dan mendukung semua negara dan wilayah, bukan hanya negara dan wilayah berpenduduk padat saja kawan-kawan. Nah, Kortim ya lagi bekerja keras ya untuk solusi KIC bagi seluruh pioner ya kawan-kawan. Bukan semudah yang kita pikirkan, bukan semudah yang kita bicarakan ya kawan-kawan. Nah, sabar intinya kawan-kawan. Nah, Kortim lagi bekerja ya. 3 ya, kami mendapatkan satu-satunya solusi KIC scalable di dunia yang berskala ke hampir setiap negara atau wilayah di dunia dan yang dapat digunakan tanpa biaya mata uang fiat kawan-kawan. Nah, yang keempat, hanya menggunakan mata uang internal dan anggota jaringan ya itu sendiri. Sangat bangga dengan apa yang telah dicapai komunitas P-Network tentunya, dan semua validator, perintis, dan moderator obrolan. Apakah kita melakukannya sekarang? Nah, tidak, perjalanan kita masih panjang. Nah, yang kelima, karena hampir setengah dari penambang jaringan belum diundang ke KIC ya, kami atau Kortim ya bekerja keras untuk menyelesaikannya. Membangun solusi KIC adalah satu-satunya fokus tim atau perusahaan lain, sedangkan untuk jaringan P itu hanya batu loncatan kawan-kawan. 6 ya kawan-kawan, adalah salah satu dari banyak hal yang dibutuhkan untuk ekosistem blockchain yang lengkap. Selain itu, solusi KIC kami juga membedakan antara akun asli dan palsu, yang merupakan tugas yang paling sulit. Nah, ini kawan-kawan memang sulit ya kawan-kawan, dimana akun asli dan akun palsu ya, diharapkan satu orang satu akun kawan-kawan ya, tapi yang terjadi penambangannya ya kayak main VPN di YouTube ya kawan-kawan. Seperti itu, satu orang megang 10 akun kawan-kawan. Ini dia yang menyulitkan Kortim ya untuk menyelesaikan KIC kawan-kawan. Nah, yang ketujuh, karena kami tidak ingin salah mengklasifikasikan pioner asli sebagai akun palsu berdasarkan signal lain dari beberapa tahun terakhir. Jadi algoritma perlahan tapi pasti membaik kawan-kawan. Nah, 8 ya kawan-kawan, periode mainnet tertutup bertindak sebagai buffer selama waktu yang dibutuhkan jaringan
untuk menyelesaikan KIC-nya. Jadi jika Anda belum diundang atau disetujuin, ketahuilah ini masalah waktu. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran Anda karena kita semua bersama. Nah, intinya kita semua bersabar ya kawan-kawan, karena apapun ceritanya perjuangan ini masih panjang ya. Masih membutuhkan waktu. Nah, bicara hot topic CoinP ya, hebatnya seorang yang punya mindset dan sedikit modal, ia bisa melihat dan mulai melirik P-Coin dengan berani ambil sikap untuk membeli. Manfaatkan para pioner yang mungkin tidak memahami konsep secara utuh atau keterdesakan ekonomi. Berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah lewat 1 tahun pioner mining ya, dengan mudah ia menggoyangkan dan harga ya ini kan ditawar dengan harga 3K, 8K. Sebenarnya jika dipikir sederhana, sosok pembeli P-Coin adalah mungkin baru mendaftar menjadi pioner, tetapi mereka berani mengambil risiko di awal walaupun nyatanya banyak kejadian pioner ditipu. Setelah koin ditransfer ya, koin P ditransfer, ternyata uang tidak dikirim. Bahkan ada yang dibanet oleh P-Coin. Miris saja ya kita melihatnya, kejadian seperti itu banyak terjadi kemarin itu ya kawan-kawan. Nah, sayangilah koin P yang sudah Anda dapatkan kawan-kawan. Ini harapan yang jelas dan nyata, tinggal menunggu waktu saja kawan-kawan. Finalnya nanti setelah real ya, atau real open minded. Sama-sama kita berjuang di awal, diuji ketika itu, bahkan kita sendiri banyak kebimbangan akan kemana P ini nantinya. Sekarang sudah nyata banyak pioner berani menampakkan diri di berbagai negara. Ini adalah indikator positif sekali. Ayo siapkan diri dan mental melihat perubahan ya, upgrade cara pandang, berpikir mengikuti perubahan zaman agar kita bisa menjadi bagian yang ikut merasakan perubahan dalam hal yang positif kawan-kawan. Nah kawan-kawan, roadmap ya, P-Network unik dalam mendesain ya teknologi dan ekosistem, serta pentingnya masukan komunitas ya P-Network dalam mengembangkan keunikan ini. Paling baik disajikan dengan pendekatan dan kebijaksanaan dan berulang yang memungkinkan umpan balik komunitas, pengujian produk, fitur, dan pengalaman pengguna, dan fase yang ditentukan oleh pencapaian. Ada 3 fase kawan-kawan ya utama pengembangan P-Network: 1 beta, 2 testnet, dan 3 mainnet. Oke, kita jelaskan fase pertama ya, beta ya kawan-kawan. Pada bulan Desember 2018 ya, Core Team meluncurkan aplikasi seluler ya secara publik di App Store atau iOS sebagai prototip alpha yang menggunakan pioner awal. Pada hari P 14 Maret 2019, buku putih P asli diterbitkan menandakan peluncuran resmi jaringan P. Pada tahap ini aplikasi ya P-Network memungkinkan pioner untuk menambang P ya dengan berkontribusi pada pertumbuhan dan keamanan blockchain. P masih ya di masa depan, karena tujuan akhirnya adalah untuk meluncurkan mainnet dan membangun ekosistem di
sekitar platform Pi. Aplikasi Pi Network ya yang berjalan di server Pi terpusat memungkinkan pengguna ponsel atau pelopor untuk menyumbangkan lingkaran keamanan. Mereka yang secara agregat ya membangun grafik kepercayaan yang diperlukan oleh algoritma konsensus Pi blockchain, dan sebagai imbalan pioner menerima hadiah penambangan. Selanjutnya pada fase terpusat memungkinkan jaringan tumbuh, komunitas terbentuk, dan token Pi dapat diakses dan didistribusikan secara luas. Fase ini juga memungkinkan pengulangan banyak fitur teknis dan pengalaman pioner dengan memanfaatkan masukan masyarakat selama proses pengembangan. Pencapaian besar berikut dibuat selama fase beta, kawan-kawan. Aplikasi seluler Pi terdaftar dan dapat diakses melalui iOS App Store dan Google Play Store. Jaringan Pi tumbuh dari 0 menjadi lebih dari 3,5 juta perintis yang terlibat. Komunitas jaringan Pi secara aktif terlibat dengan proyek melalui interaksi layar beranda aplikasi dan aplikasi obrolan. Jaringan Pi menjangkau 233 negara dan wilayah di seluruh dunia. Nah, begitulah kilas balik tadi, kawan-kawan, Pi ya. Nah, yang belum KIC tetap bersabar ya, karena kesabaran adalah kunci kesuksesan Anda sendiri, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, informasinya seperti itu. Oke, salam kaya rame-rame, tetap semangat, tetap konsistennya, kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.